Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepret. Oke guys, kali ini gue akan bahas tentang settingan kamera yang biasa aku pakai. Nah, jadi ini kan aku pakai Fuji Film X-T1. Nah, di situ ada beberapa film simulasi ya di situ. Nanti aku compare, nanti aku kasih contoh lihat untuk masing-masing film simulasi yang ada di Fuji Film ini. Terus untuk settingannya nanti aku jelasin satu-satu di quick find-nya, quick settingnya ya. Dan hari ini gue ditemanin oleh tamu yang sangat spesial. Cewek cantik, berhijab, berakhlak mulia. Idaman pokoknya. Penasaran nggak? Kali ini gue ditemanin oleh Mama Dede. Asia. Oh, sorry. Jadi kamu sekarang nggak ke aku, kamu ke Mama Dede sekarang berarti? Oh bukan ya? Bukan. Sorry guys, ternyata bukan Mama Dede. Itu dia. Ini efek corona mungkin. Maksud saya adalah Zira Herzegovina. Selamat datang. Makasih udah mengundang saya di sini. Oke, perkenalkan nama saya Zira Herzegovina. Umur saya 17 tahun. Umur saya 17 tahun. Hah? Sisanya? Ya. Wah, jangan dong. Ya, oke, saya masih 24 tahun. Dan jangan lupa follow IG saya. Saya promosi di sini. Boleh. Zira Herzegovina, Oh, iya, ZEER. nanti tak kasih ya, itunya yang gede, Zira Ayo Herzegovina. tutupin gede-gede aja, tutupin wajah kita kalian. Iya, itu aja perkenalannya. Ini Zira ini juga jadi presenter ya di salah satu TV lokal di Surabaya. Di mana Zira? Di salah satu TV Surabaya, TV 9. Oke, itu programnya tentang apa? Oke, programnya yang saya pegang sebenarnya ada 2. Jadi yang pertama saya jadi presenter di program Jurnal Muda. Dan Jurnal Muda sendiri itu membahas tentang prestasi-prestasi anak-anak di pesantren lebih tepatnya. Jadi anak santri. Jadi kadang kan orang berpikir anak pesantren itu nggak, maaf ya, mungkin belum bisa bersaing dengan sekolah-sekolah tidak, misalnya di negeri atau sekolah ini. Jadi makanya tuh banyak kok, ada yang sudah pergi ke luar negeri untuk lomba apapun itu, robotik dan semacamnya. Itu yang Zira pancing, Zira keluarkan ke dunia media seperti ini, bahwa ini anak pesantren ada yang lebih sama seperti itu, malah lebih daripada kita yang sekolah di sekolah. Jadi di pesantren itu juga ya sama ya pendidikannya sama. Sama. Hanya saja mungkin ada tambahan nih, seperti kita mungkin lebih ada target untuk baca Al-Quran atau enggak lebih kayak tahajud dan semacamnya. Jadi kadang Zira kan juga bukan sekolah pesantren, cuman akhirnya tahu cara hidup di pesantren memang cukup melelahkan. Karena dia sekolah pun belajar tuh sampai jam 10 malam, jangan salah. Jam 10 malam. Padahal kita umumnya jam 4 udah bangun lagi. Benar. Jam 3 lanjut. Ayo. Nah, terus yang kedua, Zira sebagai penyanyi dan juga keyboardist. Baik. Abal-abal kok, tenang aja. Ini masih pemula juga. Jadi Zira di sini bagian pengisi musik di setiap scene ini, live-nya. Jadi Zira live itu. Oh, live sambil nyanyi? Sambil nyanyi. Jadi Zira nyanyi ya opening scene, closing, persin-persinnya sampai awal opening program sampai closing program. Sekitar 7-8 lagu tak mainkan. Tapi itu kadang cuman awal song sama ref doang sih kan. Jadi nggak panjang-panjang gitu. Jam berapa tuh jam tayangnya? Mungkin teman-teman mau nonton. Promosi dong sekalian. Ya, sebenarnya sih tayangnya Sabtu Minggu jam 12:30 siang. Itu untuk yang Jurnal Muda. Cuman mungkin hari ini sejak corona mungkin masih di beberapa ada yang diistirahatkan bahasanya. Karena mungkin karena kita masih physical distancing juga sama orang. Jadi saya untuk interview orang masih belum diperbolehkan juga. Nah, tapi untuk yang saya nyanyi sama keyboardist itu Sabtu subuh 5:30 sampai jam 7. Sabtu. Ada yang nonton? Hah? Ada yang nonton? Banyak. Karena jadi ini penontonnya nge-DM saya dong. Instagram, Mbak, kalau kapan Zira izin gitu. Kadang izin, Mbak, hari ini saya nggak syuting dulu ya, besok soalnya gini-gini, atau lagi sakit. Atau orang yang menonton Zira mungkin, Mbak, kok saya nggak lihat yang main keyboardnya ya? Saya lagi izin Pak, saya sakit. Itu kebanyakan orang. Itu memang sih, karena dia bisa bilang, wah. Oke ya, buat kalian yang mau nontonin Zira lagi live konser ya, tonton di jam berapa? Jam 5 ya? 5:30 subuh sampai jam 7. Tiap hari? Enggak? Oh, hari Sabtu aja? Hari Sabtu ya? pagi tuh. Nah, jangan lupa. Oke. Untuk sekarang permodelan apa masih enggak di Zira? Kalau permodelan jujur, saya sempat bahasanya mungkin mengistirahatkan atau pensiun ya dari dunia
fotografi, dunia permodelan itu terakhir mungkin tahun lalu. Tahun lalu itu pun mungkin sekitar Juni tahun lalu udah terakhir saya foto benar-benar. 1 tahun lalu dong. Yes, betul. Masih bisa nggak kita direct dia untuk jadi modelnya? Jadi aduh sampai nggak bisa ngomong saya. Ya sebenarnya pun ibaratnya saya Mbak Zira mau nggak, kalau Kak Zira mau nggak sih kalau kembali, atau enggak sekedar kita kembali ke dunia permodelan lagi, atau enggak reunit again atau memorize lagi deh dunia dulu. Pingin, siapa sih yang nggak mau saya mengulang zaman saya dulu, perjuangan saya ibarat jadi model dan semacamnya, fotografer dan semacamnya, pengen saya. Cuma mungkin saya kepatok sama kadar waktu, karena kan saya juga tidak masalah waktu, mungkin siaran, syuting, kerja, jadi begitu. Pokoknya kita kerjain hari ini. Mungkin ini pertama kalinya Zira comeback gitu ya. Aduh, comeback model lagi. Macam kayak ini ya, kalau orang debut ya, comeback. Oh ya dong, Zira comeback. Zira comeback, yo. Oke, langsung aja mungkin aku akan bahas untuk pengaturan kameranya yang ada di Fuji ya. Oke guys, untuk di Fuji Film ini kan di quick settingnya ini kan ada pilihan di pojok kiri ini base. Ya, ini kalian bisa nyimpen mode-modenya untuk settingan ini, bisa disimpan di sini. Ini basic, atau bisa kita geser ke C1 yang kalian simpen ya, oke. Terus aku nggak bahas lebih lanjut. Terus di sini ada fokus ya, autofocus ya. Di sini udah kalian tahu juga, nggak usah aku bahas, udah umum ya. Ada dynamic range, di imbangan putih. Ya, nah, di imbangan putih ini white balance ya. Kalau aku biasanya pakainya ini apa namanya, shade itu kalau di Kelvin itu suhunya mungkin 5300 ke atas ya. Tapi lebih gampangnya ya mungkin aku pakai shade ini aja buat otomatis. Nah, untuk NR ini noise reduction. Jadi noise reduction ini fungsinya sebenarnya untuk apa namanya, mengurangi noise yang ada di foto nantinya ya. Tapi kalau di Fuji ini khususnya di X-T1, X-T2 itu malah kalau kita plusin itu akan lebih memuluskan sama lebih memutihin kulit. Jadi hati-hati kalau kalian pakai NR ini, kalau misal sampai plus 2 itu mungkin akan kelihatan pucat banget ya. Hati-hati di situ ya. Kalau aku biasanya pakai -1 untuk noise reductionnya. Terus ini ukuran filenya, ini kualitas gambar. Terus untuk film simulasi aku biasanya pakai classic chrome ya. Nanti aku compare satu-satu untuk film simulasi ini. Ada Astia, ada Velvia ya. Terus di high tone ini highlight ya. Jadi untuk di highlight ini kan pengaturan cahaya banyak cahayanya sama tidaknya. Jadi kalau kita plusin di situ, dia akan lebih meningkatkan highlightnya. Sebaliknya kalau kita minusin itu mengurangi highlight yang terlalu banyak, cahaya yang terlalu banyak. Kalau aku pakainya -2. Terus di shadow tone ini dia mengontrol bayangan yang ada di foto nantinya. Jadi kalau di shadow tone ini, kalau misalnya kita fotonya side light, sebelah kanan ini kan otomatis shadownya tebel. Jadi kalau untuk mengurangi shadownya kita minusin 2. Jadi itu untuk mengurangi shadownya yang terlalu pekat di sebelah kanan ini ya. Jadi ini kebalik sama kayak di pengaturan di Snapseed, Lightroom dan lain-lain. Kalau biasanya kalau kita plusin itu malah ngilangin shadow. Tapi kalau di Fujifilm ini, kalau kita plusin itu malah menambah shadow yang sebelah kanan itu. Jadi kalau aku sendiri pakainya -2. Untuk color aku nggak suka yang terlalu colorful ya. Jadi aku -1. Untuk sharpness-nya aku +1. Oke, langsung aja kita praktek sama Zira. Oke guys, ini kita langsung praktekkan untuk compare 7 film simulasi yang ada di Fuji. Sebelumnya di QuickFrame udah aku kasih 0 semua di pengaturannya ya. High tone, noise reduction dan segala macam, dan white balance-nya juga aku kasih auto.
Oke, langsung aja kita mulai dari pertama. Yuk. Oke. Itu dapat. Oke guys, itu tadi perbandingan dari beberapa film simulasi. Jadi kalian bisa tentuin lah sesuai selera kalian. Dan terakhir itu tuh aku udah ngasih settingan kamera yang biasa aku pakai. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu ngikutin orang ya. Itu sesuai selera kalian sendiri, kembangin dan jadi itu maksimal. Jangan selalu meniru karya orang lain, itu nggak bagus guys, karena itu yang akan membuat kita tuh mati kreatif. Karena mau bikin sesuatu yang ini kita harus nyontoh orang lain. Kalau bisa kita yang jadi trendsetter, kita yang ditiru sama orang, bukan yang menjadi peniru. Bener nggak Zira? Oke, kalau bahas masalah panutan ya, of course pastilah. Ibaratnya boleh, anggaplah satu orang ini jadi panutan kalian nggak masalah. Tapi jangan hanya sebagai belajar, dalam arti kayak aku ikutin deh, caranya seperti ini, konsep aja kalian ambil, tapi kalian bisa merubah itu menjadi kalian sendiri. Bener nggak? Oh iya benar. Be yourself, benar, jadi dirimu sendiri. Gitu. Kalau emang kita nggak ngerti itunya, kita nyari informasinya dulu, tapi selanjutnya kita harus ngembangin itu sendiri, gitu. Bukan apa-apa langsung nanya ke orang lain gitu kan. Kalau nih ibaratnya nih, posisi kalian udah berusaha, ibaratnya kalian aduh nggak tahu nih caranya gimana, kalian berusaha dulu, mungkin cari di mana, kan sekarang udah Mbak Google juga, ya kan? Bener toh, kita buka-bukaan dong ya. Mbak Google adalah segalanya. Jadi tiba-tiba kalian udah mandek nih, kok aku belum puas dengan informasi ini, kalian boleh untuk menanyain, mungkin tadi saya bilang tadi panutan ataupun senior, boleh, itu bebas sebenarnya. Karena kita mengembangkan itu, ada orang bilang kan, belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Nah, kita baru Indonesia loh. Jangan. Cina Itu perumpamaan aja, maksudnya kita berusaha. Oke guys, jadi gimana kalau kita minta Zira buat nyanyi, buat outro nih ya? Gimana? Zira, nyanyi dong, buat ini dong. Ngamen dong saya. Subscriber kita. Oh ya ada kresek mungkin taruh sini. Enggak ada. Lumayan buat tabungan. Kan saya ngamen di sini. Oke, Aku mau nyari nyanyi lagu. galon dulu lah. Aduh, kantung. Oh, oke, saya biasanya nyanyi itu ngikutin, maksudnya pingin suka dari Mas Gilang ya, ibaratnya kan pendengar saya pengen tipe lagu mungkin slow atau lebih ke jazz atau ini gimana? aku pengen dengerin lagunya Semoga System bisa. of Down ya, B.O.B bisa nggak? Itu apa? On our protection, yet you feed us lies from the tablecloth. Masa kita nyanyi rock kan ya? Gak mungkin. Tau Bon Jovi nggak? Bon Jovi tahu. Yang you sell love for the bad name. Shut to the heart and you Iya tahu. you give Pernah denger. love.
cuma soal itu. Tapi nggak bisa yang sama karena sekarang. Nggak bisa sekarang ya. Lagu lain. Lagu lain. Oke deh, lagu terserah Sila dah, udah. Pokoknya apa aja Sila, udah pasti enak, yakin lah. Oke, saya baca lirik boleh ya? Boleh. Oke. Mau lirik apa? Saya nyari dulu. 2,000 years later. Saya deg-degan ya kalau disuruh nyanyi begini. Mending tadi candid aja. Masih dibilangin. Nah, udah kameranya udah aku matiin. Oh, mati ya? Udah mati, udah mati. Oke, siap. Udah nyanyi aja. Oke. Kata demi kata jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh, malunya hati ini